Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat Suara Studio yang saat ini masih bergabung bersama kami. Seperti biasanya setiap Jumat pagi ya, kita nanti akan mendapatkan tambahan ilmu tentang dunia pertanian, pangan, dan sebagainya, ya kan? Kali ini dalam sebulan ini kita akan ditemani oleh sahabat-sahabat dari Balai Penyuluh Pertanian Krembung, ya. Dan tentunya tema yang sudah kita bahas ini berbeda-beda ya. Kalau pertama kemarin itu tentang mol, kemudian pemanfaatan tebu. Nah, kali ini tentang olahan pangan, yakni bagaimana kita mengenal kedelai. Baik itu dari manfaatnya, olahannya. Nah, selama ini kita tahunya kedelai itu kan diolah menjadi tempe sebenarnya. Ada juga yang susu kedelai. Tapi kira-kira ada olahan apa lagi ya? Yang saya tahu ini yang paling baru itu peyek kedelai ya, tapi agak alot. Tapi ya nggak tahu, mungkin nanti BPP Krembung menciptakan olahan peyek kedelai yang ramah di gigi gitu ya, nggak alot. Atau mungkin juga olahan-olahan lain ya, siapa tahu. Baik, bersama dengan sahabat ada Pak Abdul Rohim. Pak Abdul Rohim, Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Iya, ini janjian apa gimana kok sama merah-merahnya? Masih nuasa 17 Agustus. Oh, aduh. Terus ada sebelahnya ini Mbak Wahyu ya? Iya. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Di sebelahnya ini ada Mas Ferdiansah. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana ini Mas? Alhamdulillah. Oke, masih baik juga ya. Ini biru Belandanya ini. Tapi biru tua ya. Oke, baik. Kita ini membahas tentang manfaat kedelai dan olahannya ya. Coba kayaknya ke Pak Rohim deh yang lebih piawai gitu ya dalam hal ini mungkin ya. Kalau kemarin sama Mas Ferdi ya soal tebu ya, atau mungkin ke Mbak Wahyu, sama-sama semuanya ya. Tapi Pak Rohim ini mungkin bisa mengenalkan kepada sahabat semuanya, kedelai ini sebenarnya tanaman yang seperti apa, kemudian selama ini kita tahunya ini manfaatnya kan buahnya sebenarnya ya. Mungkin lebih jauh ya kita harus kenal dulu kan sebelum kita memanfaatkan tanamannya gitu. Nah, kira-kira apa ini tanaman yang memang cocok ditanam pada saat apa, kemudian hasilnya itu yang dimanfaatkan itu buahnya tentunya, tapi apakah selama ini apakah buahnya saja, mungkin daunnya bisa untuk ternak atau apa gitu, gimana ini Pak? Oke, terima kasih. Untuk tanaman kedelai itu kategori masuk dalam bangsa maupun rumpun kacang-kacangan. Nah, ini manfaatnya juga cukup besar. Yang pertama itu kedelainya sendiri itu banyak mengandung gizi, baik protein maupun karbohidrat. Selain protein dari hewani kan ada protein nabati. Salah satunya sumbernya dari kacang-kacangan gitu. Nah, untuk tanaman kedelai sendiri di Kabupaten Sidoarjo ini bisa ditanam pada waktu musim kering maupun musim kemarau. Kalau musim penghujan saya kira kurang bagus. Oh iya, kenapa ya Pak ya? Kalau kurang bagus Pak, apa bisa busuk atau gimana nanti? Iya, memang tanamannya itu masuk ke tanaman hortikultura.
butuh tempat yang kering tapi cukup pengairannya. Oh, paparan sinarnya lebih banyak gitu ya, tapi tetap disiram gitu ya Pak ya. Iya, betul. Terus Pak, untuk pemanfaatannya pemanfaatannya itu sendiri di samping biji kacang kedelai, juga untuk pohonnya itu setelah dipanen bisa dibuat untuk pakan ternak. Jadi digiling nanti dikasihkan langsung bisa, kadang ditambah sama tetes. Itu untuk ruminansia. Jadi sapi sama domba, kambing mau. Kalau masyarakat Kabupaten Gajah umumnya peternak itu difermentasi dulu. Jadi habis kedelainya dipanen, pohonnya itu kan masih campur daun. Sudah mengering, kemudian digiling, difermentasi, ditambah gede, ditambah tumpi. Apa itu Pak? Tumpi itu semacam dari bonggol jagung, tongkol jagung. Oh itu. Bisa dimanfaatkan gitu untuk pakan ternak. Cuma ditambah sama itu yang tetes. muda atau yang tua ya? Yang tua. Yang tua yang nggak kepake sebenarnya ya Pak ya? Kan tongkol jagung itu kategori limbah. Nggak, maksud saya kok apa kan alot itu. Ya memang kan iya kan? digiling gitu nanti. Oh iya. Digiling. Jadi itu bagus untuk pakan ruminansia. Kalau unggas nggak bisa. Iya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kedelai ini bisa dimanfaatkan banyak ya. Selain buahnya juga, pohonnya juga ya Pak ya. Iya, Tapi betul. untuk ternak tadi ya. Iya. Nah ini saya juga pengen tahu nih ya. Untuk manfaat kedelai. Jadi kita sudah berkenalan dengan tanamannya ya. Kita berkenalan dulu dengan manfaatnya sebelum olahnya. Nah ini kira-kira Iya. manfaatnya apa saja ini? Monggo silakan. Nanti mungkin kalau apa yang ingin ditambah oleh penjelasan dari Pak Rohim bisa ditambah Mbak Wayu sama Mas Ferdi, silakan ya. Iya. Untuk tanaman kedelai ini termasuk sumber protein nabati yang bagus untuk kesehatan. Iya. Umur tanam kedelai perkiraan antara umur 80 sampai 82 hari. Itu waktunya panen, dan banyak digunakan di Asia ini untuk bahan makanan. Maka karena itu kedelai itu harus dimanfaatkan karena kandungan gizinya yang tinggi, juga murah untuk mencukupi kebutuhan gizi kita. Dan untuk per 100 gram kedelai itu terdapat macam-macam sumber gizi ya. Antara lain yaitu proteinnya tuh tinggi, termasuk protein tinggi yaitu antara 30 sampai 40 per 100 gram persen. Dan juga terdapat sumber lemak yaitu 20 gram dan lain-lainnya. Dan untuk manfaat kedelai tersebut ya Mas, karena kedelai ini kan kayak akan antioksidan, yaitu sumber isoflavonnya itu kan kayak antioksidan, sehingga antioksidan itu kan bagus untuk radikal bebas, untuk mengurangi kerusakan sel akibat radikal bebas. Makanya kalau kita mengkonsumsi kedelai bagus untuk kesehatan kita, karena kan sumber radikal bebas ini kan ada di mana-mana, seperti polusi udara, makanan yang tidak sehat kayak junk food itu bisa kita upayakan pengendalian dengan makan kedelai yang kaya akan antioksidan gitu. Iya. Mungkin bisa ditambah dengan yang lain ya. Mungkin Mas Ferdi bisa menambah nih, kira-kira manfaatnya apa aja nih? Kan kaya antioksidan, kemudian apalagi? Kedelai itu banyak ya. Yang berikutnya itu bisa menurunkan kolesterol, yaitu adanya antioksidan pada kedelai yang dapat mengurangi kadar kolesterol jahat secara langsung. Selain itu kedelai juga
dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Iya. Jadi orang-orang yang suka makan-makan kayak kolesterolnya tinggi itu, kayak apa namanya itu, kepiting tak apa tak itu ya, terus darah tinggi itu juga bisa menurunkan untuk kedelai itu tadi. Terus yang kedua juga bisa mencegah kanker. Selain kerja dari antioksidan, adanya kandungan isoflavon dalam kedelai dapat membantu mencegah tumbuhnya sel kanker. Terus berikutnya meredakan nyeri dan haid, di mana itu kan sangat berguna ya bagi perempuan ya. Iya. Khasiatnya yang diberikan oleh isoflavon itu ya ini mengurangi rasa nyeri yang berlebihan ketika siklus menstruasi tiba. Kemudian mencegah penuaan dini. Nah itu banyak kan sekarang untuk orang-orang tua minum susu kedelai atau apa gitu ya. Nggak mau tua dong berarti. Penuaan dini yang sering ditakuti wanita biasanya itu ya. Bisa terjadi akibat sinar matahari berlebihan. Manfaat yang bisa diberikan oleh kedelai adalah sebagai pencegah kondisi ini. Oke, jadi manfaatnya ternyata banyak sekali gitu ya. Ya. Banyak sekali ya. Jadi gini, selama ini kita tahunya kan kedelai itu diolah jadi tempe atau susu ya. Jadi karena mungkin ada beberapa kandungan atau manfaat yang ada di dalam kedelai ini sehingga akhirnya kedelai itu diolah menjadi susu, iya kan? Yeah. Ini selain yang disebutkan oleh Mbak Wahyu kayak antioksidan, kemudian mencegah kanker ya, kemudian mencegah penuaan dini, iya kan? Kemudian tentunya juga berhubungan dengan ini tulang atau fosfor ya. Ya ini kan juga termasuk salah satunya ya. Bisa kenapa Mbak? Kedelai itu ini kandungan kalsiumnya tinggi, bagus nih ya. Mungkin orang yang udah mau menopause, yang orang udah tua bisa minum susu kedelai. Kandungan kalsium di susu kedelai kan tinggi, bisa digantikan dengan susu kedelai itu. Dan susu dan kedelai harganya juga murah ya. Kedelai kan? juga itu punya ini Pak, protein esensial yang tubuh itu tidak bisa bikin gitu loh. Jadi tubuh itu butuh protein esensial, tapi tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Makanya mengonsumsi kedelai itu bisa mendapatkan protein esensial dari kedelai tersebut. Jadi dengan kata lain, kedelai itu mengandung zat yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh sehingga harus mengonsumsi kedelai, ya kan? Baik itu dikonsumsi dalam bentuk susu atau dalam bentuk tempe tadi gitu ya, atau olahan lain atau yang dalam bentuk yang segar itu biasanya direbus biasa, ya kan? Kalau ada kan Pak Rokim ya dijual pinggir-pinggir jalan itu. Edamame yang direbus biasa langsung dikonsumsi langsung. Nah, ini mungkin ada yang bisa menyebutkan ya, kira-kira perbedaan kedelai sama edamame itu apa sih? Atau ini sama cuman sama ya? Sama. Gimana Pak? Sebenarnya itu sama. Jenisnya sama, cuma varietasnya beda. Tapi itu lebih gede-gede ya Pak ya? Iya, varietasnya beda. Untuk edamame kan itu aslinya dari luar negeri, dan yang dari lokal dari Indonesia sendiri kayak varietas Bromo, Anjasmara, macam-macam. Iya, itu juga gede-gede Pak yang varietas Bromo. Iya, cuma kekurangannya itu pertama untuk di wilayah kita terutama Kabupaten Sidoarjo itu nggak semua petani punya kemauan untuk menanam jenis kedelai gitu loh. Iya. Apa ya Pak? Apa mungkin banyak gagalnya ya? Atau gimana? Sebenarnya bukan gagal, itu yang pertama dia dari lahannya. Lahannya itu petani maunya nanam padi dengan alasan airnya mencukupi. Kalau untuk daerah yang kekurangan air biasanya banyak ditanami hortikultura, sayuran, buah-buahan kayak melon, semangka, garbis, juga hortikultura kacang-kacangan itu tadi, kacang kedelai, kacang hijau itu.
Oke, jadi sebenarnya edamame sama kedelai lokal ini sama, cuman varietasnya aja yang beda. Varietasnya beda. Tapi sebenarnya di Indonesia ini punya varietas yang nggak kalah dengan edamame, yaitu varietas Bromo sama Anjas Maharong, Anjas Galunggung Maharong. juga iya, Wilis, banyak. Oh, banyak ya? Iya. Banyak. Nah, kalau di Kerembung sendiri, ujung-ujungnya mesti tanya Kerembung ya. Gimana? Apakah sudah pernah mencoba atau praktek-praktek nanam-nanam gitu kedelai ini? Untuk di petani di Kecamatan Kerembung itu ada beberapa desa yang biasanya menanam hortikultura, terutama kedelai, kayak desa Lemujut, terus desa Keret. Gimana Pak hasilnya? Hasilnya sama kira juga bagus, cuma apa? Waktu panen itu pembelinya tengkulaknya itu kesulitan, jadi nggak ada jaminan. Tapi kalau nanam pagi kan tengkulaknya datang sendiri. Iya. Gitu. Oh, pemasaran berarti. Faktor pemasaran kendalanya itu. Terkendala di pemasaran. Oke, baik. Nah, ini biasanya kalau yang ditanam di Indonesia ini yang jenis apa sih? Yang lokal atau gimana? Yang galunggung. Galunggung, varietas galunggung. Iya. Ini apa Pak? Kelebihannya atau apa? Cocok di sini atau gimana Pak? Kalau galunggung itu kebanyakan ditanam di daerah Jawa Tengah. Ya pertama petani di Jawa Tengah itu memang apa ya, bukan petani sampingan atau sambilan kayak di daerah kita. Jadi di sana melulu memang pekerjaannya petani. Daerah Jawa Tengah terutama daerah Banjarnegara, Brebes itu banyak. Di samping Brebes itu ada bawang merah, banyak juga yang nanam kedelai gitu. Ini termasuk juga yang ditanam di masyarakat mana tadi, Lemujut ya? Lemujut ya? itu waktu musim kemarau. Yang varietas apa, galunggung ya Pak ya tadi ya? Macam-macam, ada yang varietas Bromo. Oh, ternyata varietas Bromo juga pernah ditanam di sini, di Lemujut maksudnya. Iya. Oke, Lemujut ini kan masuk wilayah Sidoarjo ya? Iya, Kecamatan Kerembung. Kerembung. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang kita setelah tahu manfaatnya ini jenis olahan-olahan kedelai, ya kan? Olahan-olahan kedelai. Ini kita coba buka tentang bagaimana memanfaatkan tempe dulu ya. Iya, benar ya? Iya. Tempe, monggo ini Pak Rohim ya. Bagaimana sih cara memanfaatkan kedelai menjadi tempe ini? Siapa tahu nanti Mas Ruli yang ada di belakang situ jadi Jadi pengusaha tempe ya kan. Loh, jangan salah loh, pengusaha tempe di Jepang itu sampai punya villa-villa ya Pak ya. Memang betul. Karena di sana memang pasarannya suka tempe ya. Pak Rokim juga ini punya usaha tempe juga. Kenapa? Punya usaha tempe juga, dia punya produk. Pak Rohim ya. Iya. Nah, Makanya itu belajar sama ahlinya Pak. iya. Nah, kalau yang saya tahu tempe itu kan ada yang bentuk kotak begitu, terus ada yang bentuk pipi-pipi dalam plastik gitu. Ya kan Pak? Itu bedanya gimana sih Pak? Sebenarnya sama, cuma itu kan beda kemasan. Oh, tapi rasanya beda loh. Iya. Sekilas itu agak beda dikit gitu ya. Tergantung Nggak tahu sih. pengolahan, masalah rasa itu. Tergantung pengolahannya. Jadi salah satu produk olahan dari kacang kedelai yaitu untuk membuat tempe. Dan tempe itu sendiri kan jenis makanan yang sudah merakyat. Iya, betul. Dari dulu sampai sekarang nenek moyang kita sudah, kalau pagi sarapannya pakai tempe. Gak enak kalau nggak ada tempe. Nggak enak. Nah itu Yang kurang. dan harganya pun bisa dijangkau dari masyarakat kelas bawah sampai kelas atas ya menyukai. Untuk tempe daerah sekitar kita, untuk Jawa Tengah, daerah Banjarnegara itu kan namanya mendoan. Mendoan. Iya, mendoan, gitu. Pak. Cuma hanya istilah yang berbeda. Iya, tapi itu mendoan enak banget loh, Pak. Apalagi kalau digoreng pakai tepung-tepungan itu ya, Pak ya. Iya. Tapi mendoan itu teksturnya itu agak lunak-lunak gimana gitu loh. Enak memang. Ya nggak tahu saya. Tergantung olahannya ya, Pak ya. Tergantung pengolahannya. Juga kemasannya. Untuk di pasar sekitar Kabul, pasar Larangan, pasar Porong kan kemasannya ada yang
dilapisi plastik, ada yang besar-besar, Iya. berbahan itu tergantung. Oke, baik. Nah, ini gimana nih Pak? Ini kan sebenarnya kedelai ini bisa juga dibuat tahu ya Pak ya? Bisa. Iya kan? Cuman mungkin agak Mungkin, susah di iya. alat-alatnya ya. Saya kira alatnya untuk pembuatan Gimana? tahu juga sederhana. Oh iya. Yang pasti untuk bahan untuk pembuatan tahu itu yang bagus itu kedelai lokal. Karena apa? Untuk kedelai lokal itu habis dari dipanen berupa kedelai nggak begitu lama penyimpangannya. Jadi istilahnya itu kadar airnya masih agak tinggi, kemudian zat pakinya itu masih besar. Iya. Untuk tahu kan yang diambil zat pakinya. Kalau untuk tempe itu yang paling bagus itu kedelai impor. Kenapa Pak? Apa tahan lama atau apa gitu? Yang pertama untuk kedelai impor itu kan namanya barang impor atau ekspor kan yang pertama kualitas kan mutu. Tapi yang apa mahal mungkin Pak? Enggak. mahal sekarang. Iya, Pak. mahal kan? 9.800 itu. Kalau kedelai lokal berapa harganya? Kedelai lokal kurang lebih lah 9.500. Oke, selisih 300 ya. Selisih 300. Tapi kalau selisih 300 dalam pertanian apa itu termasuk lumayan ya Pak ya? Lumayan banyak kan? Selisih Makanya segitu. dari itu untuk pembuatan bahan baku tahu itu yang paling bagus itu kedelai lokal. Untuk pembuatan tempe Kedelai impor. Oke. karena kadar airnya sangat nggak sampai 2% untuk kedelai. Berarti untuk pembuatan tempe itu kadar air kedelainya harus minim ya? Ya gitu ya Pak, sedikit ya. Kadar air kedelainya itu loh, kan bahan bakunya kan impor. Namanya impor itu saya bilang tadi kualitasnya juga mutunya juga harus bagus gitu. Nah, sekarang bagaimana nih Pak cara membuat tempe ya? Ini mungkin jangan disamakan kalau misalnya industri yang gede ya Pak. Mungkin untuk ibu-ibu yang di rumah industri kecil aja dulu. Skala kecil kira-kira misalnya bikin 1 kilo, 2 kilo kedelai. Nah, kira-kira gimana Pak caranya? Apa saja alatnya, bahan-bahannya gitu gimana Pak? Kalau saya kasih contoh yang untuk di tempat saya aja. Jadi saya itu usaha tempe itu sudah sejak lama. Untuk cara pembuatannya itu kedelai direndam dulu. Iya. Otomatis nanti kan mengembang. Mengembang besar, kemudian ini direndam selama berapa jam kurang hari? lebih 2 jam. Oh iya. Oke, 2 jam terus. Kemudian direbus. Nggak terlalu panas. Habis itu diamkan dulu 1 sampai 2 jam. Kemudian digiling. Dipecahkan. Iya. Pecah kulit. Jadi kedelai itu kan bulat. Itu kalau sudah digiling jadi 2. Yang keluarnya itu 1 biji bisa keluar 2. Pecah. Kemudian nanti dipisahkan antara kulit sama kedelainya. Iya. Nah, kulitnya ini bisa untuk pakan ternak. Oke, jadi jangan dibuang maksudnya ya. Oke. Di samping air rebusannya. Air rebusannya itu bagus itu untuk minum ternak ruminansia. Sapi. Ini juga jangan dibuang ya kan? Iya. Walah. Itu kemudian direndam lagi. Setelah kedelainya dipisahkan dari kulit, direndam lagi kurang lebih semalam. Kemudian habis itu ditiriskan, kemudian dibilas sampai bersih. Habis itu direbus lagi sampai mendidih. Habis mendidih, kemudian ditiriskan. Kalau sudah dingin, dikasih ragi. Ragi. Terus? Kemudian habis ragi, kemudian kita kemas. Plastik yang lebar, apa plastik kecil-kecil, tergantung yang ya Pak. Iya. Itu sudah selesai ya berarti selesai. kan? Dikemas-kemas gitu kan? Iya. Loh berarti nggak ada kayak bawang putih, garam apa itu nggak ada ya? Nggak ada. Kalau bawang putih itu Itu untuk masak kalau sudah jadi itu beda tempenya. ya. Olahan di rumah itu.
Oke, baik. Oh, hanya Oke. itu saja ya. Iya. Nah, Iya, benar, simple. itu baru dimasukkan dalam kemasan plastik atau apa. Kemudian nanti karena ada raginya, otomatis dia akan memadatkan sendiri gitu ya, Pak ya, padat gitu ya. Iya, dia kan Kayak proses butuh semacam fermentasi. proses untuk menimbulkan jamur. Gitu. Mm-mm. Terus gini Pak, tadi ini saya buka dapurnya Pak Rokim ya. Gini, tempe itu ada yang enak, ada yang enggak gitu. Nah, cara membuat tempe yang enak itu kuncinya apa? Kadang yang nggak enak tuh banyak dicampuri gitu loh, nggak asli kedelai. Kadang ada yang dipakai gitu. jagung, ada yang pakai apa beras ya Pak Rokim ya. Kayak pakai beras, bahkan di daerah mana Biar itu ada campuran singkong. menekan produksinya mungkin bahannya dicampur nggak asli kedelai. Kan bahan bakunya mahal. Iya iya iya. Kemarin itu kalau sempet loh Mas, apa itu? apa? Bahan baku untuk kedelai itu kan sulit. Akhirnya tempe jadi mahal. Beberapa iya, waktu memang yang dulu kemarin pernah ya. itu, iya. Iya. Akhirnya kan tempe-tempe biasanya harganya berapa gitu, sekarang naik jadi 2 kali lipat. Terus ukurannya Ya, juga ukuran kecil-kecil. Kecil-kecil. Iya kan? Saya pernah Pak, gini, ada yang tempe itu bertahan lama ya, jadi lama sekali nggak berjamur gitu ya. Kan lama-lama keluar jamur hitam-hitam gitu kan. Nah itu lama Pak, mungkin berapa hari ya itu baru keluar. Itu apa? Ada bahan pengawetnya atau gimana ya Pak? Sebenarnya untuk jamurnya tempe bukan hitam, Pak, Apa? putih. Putih ya. Putih. Tapi kalau tempe yang udah jadi nggak kepake itu biasanya mengeras atau ada item-itemnya gitu Pak. Untuk hitamnya itu karena jamurnya sudah lama. Oh, Kena sinar matahari maupun kena angin gitu. Itu ada Pak tempenya yang Memang lama ada. terus masih baik gitu loh kondisinya. Iya. Itu berarti memang dari pengolahnya atau kualitas tempenya, kedelainya yang bagus. Dari cara pengolahannya. Oh. Untuk biasanya yang tempe agak kecut, kemudian itu biasanya waktu pengolahannya, kemudian membilasnya itu kurang bersih. Oh, itu aja ya Pokoknya sebenarnya. kalau pengolahannya benar dan hati-hati, saya kira bagus Pak. Oke. Nah, ini kalau menurut Mbak Wahyu, Mas Ferdi, prospek dari tempe itu sendiri gimana sih? Kalau menurut saya sih tempe ya sekarang ya bagus sih untuk usaha-usaha. Usaha ya. Soalnya kan cuman yang sekarang ini kan yang sulit kan bahan bakunya. Akhir ini kan bahan baku tuh sulit terus mahal, makanya kan usaha-usaha tempe yang kemarin waktu itu kan sempat mogok kan beberapa minggu itu. Akhirnya nggak ada yang jualan tempe sudah. Akhirnya ya bahan baku mahal, usahanya tidak jalan, terus akhirnya pabrik-pabrik itu tutup semua, akhirnya tempe jadi langka. Seperti itu. Tapi prospektif ya maksudnya ya untuk usaha tempe ini. Sampai berapa sih Pak keuntungannya? Untuk saya Iya, bener. 1 kilonya itu bisa ambil sampai apa ya 2.500. Oh, Jadi untuk saat ini loh, hari ini di rumah itu ngolah dari kedelai 65 kilo itu bisa apa ya, dapat sekitar 250. 250.000. 250.000. Oke. Jadi Lumayan. maksudnya kita misalnya butuh mengeluarkan duit misalnya 150.000 nih untuk beli bahan kedelai dan sebagainya, ya kan? Terus kalau sudah jadi untungnya sampai berapa Pak? Nah ya itu untung bersih segitu Pak. Oh segitu ya? Nah, kedelainya sekarang kan 9.800. Iya iya iya. Kalau saya pakai 65 kilo kurang lebih kan 1 juta lebih Itu diproduksi setiap hari ya Pak? setiap hari. Setiap hari coba Mbak Wahyu. Setiap hari ya 250.000 ya kan? Butuh tempat itu sebenarnya, butuh tempat Nah, agak luas. 250 kali 10 2,5 juta loh ya, kali 3 sudah 7 juta lebih ya kan. Dan yang kedua butuh kemauan. Saya kira untuk Bu Wahyu jualan di pasar saya kira malu dengan profesinya sebagai penyuluh. Kalau saya enggak. Kalau mungkin untuk ibu rumah tangga mungkin bisa mengolah tempe jadi olahan yang lainnya, mungkin bikin nugget atau keripik tempe atau lainnya mungkin kayak gitu. Itu sekarang Pasaran, tempe iya. jadi isian stick loh. Iya Iya, benar, iya. tempe itu sekarang jadi isian stick loh. Diolah sedemikian rupa sehingga itu mengganti daging ya. Tapi untuk memberikan taste ada dagingnya itu
memang diberi perasa sih, perasa kayak daging gitu. Cuman ketika digigit itu kenyalnya kayak daging, kayak gitu. Sekarang mungkin lagi tren, mungkin Pak Rohim bisa Kalau kurang saya, puas dengan 250, coba deh kita. kalau saya kan pemasarannya di pasar, jadi saya melayani tenggula-tenggula itu, kemudian cateringan gitu. Oke. Sebenarnya untuk produksi tempe sama tahu itu sama sekali, alhamdulillah untuk saat ini biarpun masa pandemi sama sekali nggak pengaruh. Oh iya, Sama sekali nggak pengaruh. duh ini ya. Gak berdampak berarti. Sama sekali nggak berdampak sama Iya. corona sama pandemi. Nggak. Berarti kalau makan itu urusan makan nggak ada apa-apa ya Pak ya. Soalnya setiap orang mesti itu apa? Butuh tempe, ya? butuh tempe. Oke. Iya, makanan pokok. Makanan pokok. Baik. Biarpun waktunya PPKM tapi namanya makan ya tetap. Oke, Pak Rohim, Mbak Wahyu, Mas Ferdi, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Oke, sahabat, Anda tetap di Suara Sidoarjo. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan 031-896-1514 atau WA 0811-309-1009. Kami segera kembali. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Victory. Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi
vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor Komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, Komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, Komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, seiring dengan bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, masih bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Krembung ya. Kita masih membicarakan tentang manfaat kedelai. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang tempe sekilas saja ya, tentang tempe. Nanti kalau misalnya lebih detail lagi silakan hubungi Pak Rohim ya. Iya kan Pak ya, untuk siap. Lebih jelasnya seperti apa, mungkin bagi pengusaha pemula itu mungkin ada saran-saran, jangan terlalu banyak-banyak dulu ya kan, kalau pemasarannya susah nanti malah dimakan sendiri atau dibuang malah kayak gitu ya. Nah, nanti seperti apa silakan konsultasi dengan Pak Rohim. Nah, ini ternyata bisa dibuat susu juga kan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan cara pembuatan susu bukan susu deh, tapi sari delai ya, sari kedelai gitu ya. Iya, silakan ini. Untuk kedelai kan bisa dibuat olahan macam-macam. Yang pertama udah dijelaskan oleh Pak Rohim untuk pembuatan tempe. Yang ini yang mau saya jelaskan untuk yang kedua itu bukan sari kedelai pertama, susu bubuk kedelai. Iya. Bubuk Mas. Nanti kalau untuk sari kedelai nanti cair Mas Ferdi, ya? Yang cairnya untuk Mas Ferdi yang jelaskan. Ya. Untuk alat-alatnya simple aja, mungkin banyak yang punya. Pertama itu alat penumbuk, tampah, embel plastik, ayakan halus, kompor, alat penggorengan, dan toples. Nanti untuk pertama bahannya itu kedelai. Iya pasti dong. Pasti. Kemudian cara pembuatannya ada dua versi nih. Yang pertama itu di penggorengan tanpa minyak. Yang kedua itu penggorengan dan juga ada perendaman. Yang pertama yaitu untuk kedelainya disortasi dulu, dipilih-pilih yang bagus ya, kemudian dibersihkan. Kemudian panaskan, ini yang dipakai ini wajan dari tanah supaya ini panasnya itu merata. Nggak gampang kosong mungkin istilahnya kalau disangrai. Dipanaskan dulu kurang lebih 15 menit. Kalau sudah panasnya merata, goreng kedelai itu atau kayak istilahnya itu disangrai gitu Pak di atas sampai kulitnya agak pecah-pecah. Kulitnya pecah kurang lebih 15 menit. Kemudian diangkat, didiamkan kurang lebih 15 menit. Habis itu ditampah. Istilahnya itu memisahkan antara biji sama kulitnya itu. Iya, betul. Iya. Kemudian ditumbuk halus, ditumbuk kasar dulu, ditambah lagi, yang terakhir ditumbuk halus, lalu disimpan dalam toples. Cuma simple loh kalau itu buat aja yang ya sebenarnya. Itu loh sebenarnya itu campuran ketan itu ya. Iya kan Pak ya. Ketan itu ada ketan pedas,
ya. Iya, itu juga bisa. Itu dari kedelai yang modelnya begitu. Itu iya sama, hampir sama. Iya, Cuma ini sambal nanti ketan. kalau penyajiannya kan itu apa? Sama air panas kasih gula. Ya kan hampir sama kayak gitu kan. Kalau ketan kan langsung iya. Kalau ketan pedes itu kan masih ada bumbunya, masih dikasih cabai ya. Iya, kayak Oke, ternyata hampir sama maksudku kayak gitu ya. Oke, nah ini bisa disimpan, kemudian bisa dipakai gitu ya. Pakai tambah gula, air panas kayak gitu-gitu ya Mbak ya. Iya. Kalau yang kedua tuh ada proses perendaman dulu, direndam 4 jam, kemudian dipisahkan antara kulit sama bijinya, kemudian ditiriskan dan dijemur di sinar matahari selama 1 hari. Kalau sudah kering, prosesnya hampir sama, yaitu disangrai, kemudian ditumbuk, diayak halus dan disimpan. Iya. Oke, baik. Ini untuk susu bubuk kedelai dalam bentuk bubuk sehingga memang harus menghilangkan kadar airnya ya, kayak gitu. Tapi ya. Untuk hasilnya yang proteinnya lebih tinggi kalau disangrai aja, karena 42,88%. Kalau yang direndam dulu 42,28%. Mungkin ada proses perendamannya, itu mungkin larut proteinnya. Iya. Berarti yang bagusnya langsung disangrai aja. Iya. Cara yang disangrai ini kadar vitamin yang ada di kedelai tidak terlalu banyak berkurang ya Mbak ya, disarankan yang itu. Dan manfaatnya juga banyak sekali susu kedelai ini untuk menambah daya tahan tubuh, menambah serat dalam tubuh kita bila kita kurang mengkonsumsi sayur. Mungkin bagus untuk orang yang nggak suka sayur. Iya, seratnya tinggi. Makan kangkung muntah-muntah gitu ya. Iya. Akhirnya coba deh kedelai gitu ya. Juga menurunkan kolesterol, mengurangi resiko penyakit jantung, mengurangi penyakit diabetes. Oke. Sekarang ada loh olahan-olahan kedelai soybean itu yang kayak. Iya, mungkin yang lebih praktis ya. Iya, lebih praktis. Itu juga ada kedelai dan kaya manfaat. Sekarang yang untuk sari kedelai, silakan Mas Ferdi, apa ini? Bagaimana ini cara membuatnya sari kedelai? Silakan. Orang bilang biasa susu kedelai ya. Iya. Adapun cara, yaitu yang pertama itu alat yang digunakan, yang pertama itu mesin alat penggiling, terus kemudian alat pres untuk pengemasan, kemudian panci ukuran 5-10 liter, terus gelas plastik, kompor, terus pengaduk dan kain kasa untuk yang menyaring tadi. Terus untuk bahannya yang pertama itu yaitu 1 kilo biji kedelai, terus kemudian air 5 liter, kemudian 600 gram gula pasir, daun pandan dan garam. Cara membuatnya untuk pengolahannya, biji kedelai direndam selama 8-12 jam, kemudian dibersihkan dari kulitnya agar tidak langu. Terus kemudian masak sampai mendidih, tiriskan lalu didinginkan. Lakukan proses penggilingan menggunakan mesin penggiling kedelai sehingga langsung dapat ditumbuk sari, dan ampasnya jika tidak memiliki mesin penggiling dapat menggunakan blender, namun hasil penggilingan perlu disaring menggunakan kasa tadi. Untuk cara pengemasannya, siapkan alat pengepres yang sudah diatur suhunya sekitar 170 Celcius. Kemudian masukkan susu kedelai yang sudah dingin ke dalam gelas plastik, masukkan ke lubang alat pengepres, atur tutup gelas agar pas pada lubang yang akan ditutup. Tarik tuas 1 kali, kemudian keluarkan gelas dari alat pengepres. Sari kedelai siap untuk dipasarkan. Dan untuk pembuatan susu kedelai atau susu bubuk kedelai ini yang bagus yang kedelai lokal, karena untuk kedelai lokal tuh aroma baunya lebih bagus, aromanya juga bagus. Iya, sama ini tidak begitu langu kalau kedelai. Ya, kan kadang orang gak mau makan susu kedelai kan kadang bau langunya itu. Iya. Nah, untuk susu kedelai untuk varietas lokal ini kadar langunya lebih rendah daripada yang varietas impor. Iya, makanya dipilih. Juga kandungan, kata Pak Rakim, kandungan airnya mungkin lebih tinggi itu tadi. Zat patinya besar. Jadi ngapain susah-susah, mending yang lokal aja ya kan. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan ya, karena waktunya juga kurang 8 menit lagi, nggak terasa nih ya. Oh ya, perlu ini mungkin juga bisa berbagi nih Pak Rohim, ternyata OTT porong yang enak. OTT porong yang enak itu ternyata juga dari tepung kedelai loh.
Iya, jadi bukan tepung terigu kayak biasanya ya. Jadi itu terbuat dari tepung kedelai. Terus Emangnya dicampur sama ada besar segini. harganya itu sekitar kalau nggak salah di atas 15.000 per biji ya. Iya, emang Iya dong. ada jamur, ada ayam, ada udang juga itu. Kalau Mbak Wahyu ya itu dibuka, waduh langsung gagal diet. Iya itu dari kedelai ternyata ya, saya baru tahu. Itu mungkin resepnya. Selama ini orang nggak tahu, jadi memang tepung terigu sama tepung kedelai itu tekstur ketika dimakan itu beda banget. Mungkin lebih gurih tuh mungkin ya. Iya. Sensasinya lebih gurih. Oke, baik. Ini ada Deden yang disuruh ya tadi menanyakan jenis galunggung ini termasuk kedelai super atau biasa dan cara mendapatkan bibitnya di mana. Langsung saja, singkat-singkat. Ada 4 pertanyaan. Ya, terima kasih. Untuk varietas galunggung, bromo, dan yang lainnya itu adalah varietas lokal. Dalam arti sudah beredar di seluruh Indonesia. Cuman kadang-kadang yang membedakan kan bentuk kedelainya kan sama. Iya. Cuma ini galunggung apa bromo apa yang lainnya itu saya kira namanya bibit kan butuh apa namanya itu semacam sekarang ini untuk bibit atau benih itu harus ada sertifikasi. Nggak sembarangan. Nggak sembarang kita harus. Iya Pak, memang harus kita juga pembeli juga harus tahu ya Pak ya. Harus tahu. Jangan asal beli bibitnya. Jangan asal beli, soalnya kan sekarang itu mana produk yang laku itu biasanya banyak oknum-oknum yang memalsukan gitu loh. Terus kalau ciri bibit yang maksudnya yang sudah galunggung tadi kalau bentuk fisiknya itu bentuknya nggak begitu bulat, agak lonjong. Terus kemasannya ada apa Pak? Sertifikasinya itu apa ada apa? Untuk galunggung itu yang anunya itu biasanya banyak kita kan negara Jawa Tengah. Nah, maksudnya kemasan ketika kita beli bibitnya itu kalau memang itu sudah bersertifikasi, biasanya itu ada labelnya biasanya. Ada labelnya. Oke. Kalau misalnya makanan kan ada halal kayak gitu-gitu, BPOM kayak gitu-gitu ya kan. Kalau itu ada labelnya. Oke. Katakan kalau kayak kertas bibit, kecil gini ya. Bibit itu sudah disertifikasi tuh siap ditanam. Oke, baik. Ya itu ya. Terus bisa didapatkan di Sidoarjo di mana banyak ya Pak ya? Kios-kios pertanian ya. Kios pertanian. Oke, ada semuanya. Kemudian ini Ardi ya. Ini Mas menanyakan galunggung. Apakah bibit yang varietas galunggung ini apakah ada kesulitan di media tanamnya? Mungkin yang cocok seperti apa? Media tanam yang galunggung? Untuk yang galunggung itu saya kira untuk namanya apa hortikultura itu langsung ditanam di lahan pertanian asal tangannya itu nggak tergenang air. Harus ada saluran drainase maupun pembuangan yang cukup, jangan sampai tergenang. Berarti daerah rawa-rawa nggak cocok ya Pak ya? Nggak cocok. Rawa-rawa ini kan menggenang ya biasanya. Oke, baik. Kemudian Sari Indah. Kadang-kadang pas bikin tempe ini ada dicampur dengan jagung. Nah, apakah nanti jamurnya ini akan tumbuh sempurna kalau dicampur dengan jagung? Maksudnya tumbuh sempurna ya bagaimana ini? Mungkin gini, ketika dicampur jagung itu apakah gitu? Atau berdampak pada kualitas tempe itu sendiri? Mungkin bisa malah tambah runyam, tambah nggak apa rusak atau apa gimana gitu Pak? Iya. Untuk tempe yang punya campuran, saya kira saya pernah nyoba memang. Cuma nggak begitu pengaruh. Cuma ya itu rasa cara pengolahannya juga beda. Rasanya pun hasilnya juga beda. Kayak enak. Iya, bahasa ada kecutnya biasanya. Iya. Agak-agak kecut gitu. Cuma memang untuk jaginya tempe itu mengembang. Ditambah beras juga bisa ngasih itu. Kalau dulu kan orang umumnya sisa ngasih apa karak apa aking gitu loh. Itu direndam dulu bisa dicampur, cuma ya itu rasa tempenya beda. Bukan asli kedelai gitu. Tapi memang tidak disarankan untuk dicampur-campur ya Pak ya. Jangan kalau ya. Bisa yang asli murni kedelai, jadi ya usah tergantung campur-campur. produsennya. Kalau pingin
hasil yang banyak biasanya kan campur-campur itu loh. Istilah menekan biaya produksi gitu, mungkin berarti ya. Tapi rasanya kurang enak. beda. Kualitasnya beda. Oke, kemudian yang terakhir ini dari @Safa, Belia Safa. Ini menanyakan beliau ini sebagai pengusaha tempe ya, saat ini agak mengurangi kedelai lokal dan dicampur dengan impor. Tapi rasanya kok agak beda. Nah, ini bagaimana? Apakah memang berarti dia ini berinovasi dengan mencampur lokal sama impor gitu ya, Pak? Nah, ini tapi rasanya agak beda. Gimana ini, Pak? Apakah memang lebih baik disarankan beda-beda begitu, lokal aja, nggak usah dicampur-campur deh gitu, atau bagaimana? Saya tadi juga saya jelaskan, untuk bahan baku pembuatan tempe yang paling bagus itu kedelai impor. Untuk pembuatan tahu kedelai lokal gitu loh. Oke, mungkin Bapak ini masih belum tahu ya, atau pengusaha baru kali ya, jadi coba-coba. belum tahu takaran yang pas. Soalnya gini loh, untuk kedelai impor itu ketersediaan bahan bakunya itu selalu tersedia. Kalau untuk lokal kadang-kadang telat, nggak ada. Sekarang coba kita lihat di Kabupaten Sidoarjo itu sendiri, jarang yang nanam kedelai. Jarang yang nanam kedelai. Iya. Satu untuk kebutuhan kedelai satu kecamatan Jabon, untuk industri tempe sama tahu itu saya pernah menggatai itu kurang lebih 7 ton. Per hari ya? Per hari, belum lagi yang di Sepanggi ini. Oke. Bisa 2 kali lipat. Tapi stoknya susah didapat gitu. Makanya ya, Pak, itu mengandalkan kedelai impor. Iya. Oke, baik. Saya yakin pasti dulu Pak Rohim sebelum terjun ke bisnis tempe pasti sudah sering coba-coba ya kan, Pak ya. Iya. Sampai menemukan formula yang pas, resep yang pas kayak gitu kan. Iya. Oke, dan ini juga dialami oleh ini pendengar-pendengar atau sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang ingin mencoba juga gitu kan. Tapi mungkin ada tipsnya apa, Pak? Kira-kira apa yang harus diketahui oleh mereka yang mau bisnis tempe ini? Saya kira untuk tips saya itu yang saya laksanakan yang pertama itu namanya dagang ya. Ya kita harus masalah pribadi baik tingkah laku maupun istilahnya sama pembeli itu ya harus sedikit dimanjakan. Boleh ya. Iya, dapat bonus gitu-gitu ya, Pak ya. Namanya bonus pasti ada. Waduh, tak tuku tempe rek. Nanggone Pak Rohim ini ya. Biasanya gitu pas lebaran mau biasanya. menjelang lebaran itu anggap aja itu istilahnya sedekah. Ya wes, aduh. Mbak Wayu, Mas Wadi mungkin sebagai yang terakhir silakan apa yang ingin disampaikan, monggo. Untuk kesimpulan hari ini kita udah tahu apa manfaat kedelai itu bagus untuk kita. Seharusnya kita harus bisa kayak mengolahnya, kalau setidaknya mengkonsumsi lah kedelai itu tuh kedelai dan produk olahannya. Soalnya udah dijelaskan manfaatnya bagi tubuh kita itu bagus. Mungkin yang mau nyoba usaha olahan kedelai juga silakan, soalnya juga bahan bakunya juga mudah dan cara pengolahnya juga nggak sulit. Mungkin setidaknya biarpun bukan buat dipasarkan tapi untuk keluarga kita sendiri. Oke, baik. Mas Wadi, monggo silakan. Ya, untuk saya singkat aja ya. Untuk kedelai itu kan sumber protein pengganti hewani. Ya kalau tidak ada misalkan daging kan bisa mengganti protein melalui kedelai itu tadi. Oke, itu aja ya. Jadi ini termasuk mengantisipasi kondisi keuangan di mana ketika daging ini susah dibeli, coba beli tempe, kan begitu maksudnya ya kan. Tidak hanya olahan tempe ya, tadi dalam bentuk sari delai ini juga bisa, dan ini saya kira sudah banyak kok sekarang ya, atau yang bubuk tadi loh yang jarang itu, yang belum jarang di aplikasi ya, maksudnya orang-orang jarang diproduksi itu. Soalnya juga bubuk lebih awet, kalau yang cair kan
kan biasa mungkin tahan 3 hari kalau di kulkas. Iya, berarti kalau tanpa langsung pengawet, konsumsi ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rohim, Mbak Wahyu, Mas Ferdi. Iya, Ini mudah-mudahan bermanfaat ya untuk sahabat-sahabat pecinta pertanian ya, yang suka tanam menanam, yang suka olah mengolah ya, berinovasi dengan hortikultura ya. Silakan, ini bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan kita Jumat depan ini membahas dengan tema yang beda tentunya ya, tapi tetap di pertanian. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat, demikian obrolan kita bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Krembung ya, Dinas Pertanian Pangan dan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo tentang manfaat kedelai dan olahannya bersama dengan Pak Rohim, Mbak Wahyu juga Mas Ferdi. Semoga bermanfaat. Saya Ilham Dianta pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.